Halo semuanya, kembali lagi di channel Penonton Sejati. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Dalam video kali ini, admin akan merangkum cerita dari film Horton Hears a Who. Tapi sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya ya. Nggak usah lama-lama, ini dia alur cerita film Horton Hears a Who. Pada suatu hari, ada sebuah bintik kecil yang berada di bunga matahari. Bintik kecil tersebut terlempar karena ada batu yang mendorongnya. Bintik kecil tersebut melayang-layang tanpa arah. Adegan berpindah pada seekor gajah pintar bernama Horton. Di situ Horton bersiap-siap melompat untuk berenang dan bersantai. Karena pendengaran Horton yang sangat tajam, dia mendengar suara kecil dari sebuah bintik kecil yang melayang-layang. Tiba-tiba Horton disapa oleh murid-murid kecilnya dan ternyata Horton seperti guru yang mengajari anak-anak tersebut. Horton mengajari murid-muridnya seperti apa kehidupan di hutan yang mereka tinggali. Saat mereka sedang belajar mengenai kehidupan hutan, datanglah seekor kanguru wanita yang pemurung dan jarang bersosialisasi. Kanguru tersebut yakin bahwa dia adalah orang yang paling tahu segalanya di hutan tersebut. Kanguru tersebut ditakuti warga hutan dan membuat peraturan sendiri lalu memaksa warga hutan mengikuti aturannya. Jadi, kanguru ini seperti raja hutan di hutan Nul. Yap, latar tempat terjadinya film tersebut di hutan rimba yang bernama hutan Nul. Tiba-tiba Horton mendengar suara yang kecil dari sebuah bintik yang melayang di hadapannya. Horton pun berusaha sekeras tenaga agar mendapatkan bintik itu agar tidak terkena air. Semua Horton lakukan supaya bintik tersebut tetap aman. Scene berpindah pada sekelompok monyet yang sedang melakukan permainan aneh. Monyet itu melihat Horton yang sedang mengejar bintik, tetapi karena itu wilayah para monyet dan Horton merusak wilayah teritorinya, akhirnya Horton diserang menggunakan pisang. Horton pun berhasil menangkap bintik tersebut menggunakan bunga yang berwarna pink. Kanguru pun datang menghampiri Horton dan menanyakan apa yang terjadi. Horton menjawab bahwa ada bintik kecil meminta bantuan kepadanya. Horton menjelaskan kepada kanguru bahwa kemungkinan ada kehidupan di bintik tersebut. Kanguru pun tidak mempercayai bahwa ada kehidupan di sebuah bintik kecil. Kanguru menganggap Horton orang bodoh dan tidak memenuhi standar komunitas kelompoknya. Dan kanguru meninggalkan Horton dengan keangkuhan. Karena Horton masih penasaran dengan bintik tersebut, akhirnya Horton berteriak dengan kencang agar didengar oleh penghuni dalam bintik itu. Suara Horton pun menembus bintik itu dan keluar dari pipa-pipa rumah. Ternyata di dalam bintik tersebut adalah kota yang cukup modern seperti kota pada umumnya. Kota itu bernama Wooville yang ditinggali banyak orang di sana. Di kota Wooville tinggal seorang wali kota bernama Wali Kota McDot. Wali Kota McDot adalah wali kota yang jujur dan setia, namun dia sedikit bodoh. Wali kota mempunyai banyak anak perempuan, yaitu mencapai 96 anak perempuan. Dan wali kota mempunyai satu-satunya anak laki-laki dan dia adalah anak tertua yang bernama Jojo. Jojo adalah seorang anak yang pendiam dan tidak pernah berbicara sedikit pun. Jojo tidak menginginkan karir menjadi wali kota seperti ayahnya dan tidak berminat melanjutkan karir ayahnya sebagai wali kota. Saat diberitahu oleh ayahnya bahwa keturunannya adalah wali kota yang hebat, tetap saja Jojo tidak tertarik. Adegan berpindah ke Horton yang sedang bersantai bersama bintik itu. Lalu ada tikus kecil biru bernama Morton yang memberitahu kepada Horton bahwa bintik itu tidak ada gunanya. Tetapi Horton tetap dalam pendiriannya bahwa dia akan menjaga bintik itu karena kehidupan sekecil apapun tetap harus dijaga. Tiba-tiba datang murid-murid dari Horton dan dia penasaran apa yang sedang dilakukan Horton. Lalu Horton menjelaskan tentang bintik itu kepada murid-muridnya dan harus berjanji untuk tidak memberitahu siapapun. Saat Horton menjelaskan, wali kota merasa aneh dengan fenomena-fenomena yang ada di dunianya karena dunianya dipegang oleh Horton kan. Dunianya itu ada di tangannya Horton gitu. Saat Horton membanting dirinya, maka terjadi gempa di Wooville. Wali kota memberitahu kepada menteri-menterinya bahwa perayaan yang seharusnya diadakan lebih baik dibatalkan karena terjadi sesuatu yang aneh pada kota Wooville. Ternyata ditolak oleh menteri-menterinya dan tidak menghiraukan wali kota sama sekali dan menganggap wali kota orang yang bodoh. Saat wali kota sedang mengejek menterinya karena tidak mau mendengarnya, akhirnya dia melempar staples dan mengenai wajahnya. Saat wali kota berteriak, suaranya terdengar sampai ke telinga Horton. Horton pun berbicara namun tidak terdengar oleh wali kota. Saat wali kota memasang megafon di selang
Akhirnya suara Horton terdengar jelas, dan wali kota mempersilahkan dirinya kepada Horton, begitupun sebaliknya. Horton menjelaskan kepada wali kota bahwa dia tinggal di dalam bintik kecil, namun wali kota tidak percaya. Setelah dibuktikan, akhirnya wali kota percaya dan menyuruh Horton untuk memindahkan dunia Whoville ke tempat yang aman. Ternyata Horton baru menyadari bahwa dunianya adalah tempat yang sangat berbahaya. Tapi hanya ada satu tempat yang aman untuk bintik itu bernaung, yaitu di puncak Gunung Nul. Horton pun memulai perjalanannya menuju puncak Gunung Nul. Horton pun disamperin oleh murid-muridnya dan dia membawa bintiknya sendiri. Lalu ada anak kanguru yang juga memiliki bintiknya sendiri, namun tidak diperbolehkan oleh ibunya karena menurutnya itu adalah hal yang bodoh. Ibunya pun tidak memperbolehkan anaknya seperti Horton, dan sekarang ibu kanguru mengejar Horton. Kanguru menyuruh Horton untuk memberikan bunga yang ada di bintik di dalamnya, namun Horton menolaknya. Horton pun mengatakan kepada kanguru bahwa di dalam bintik itu ada seorang di dalamnya dan mereka layak untuk hidup, tidak peduli seberapa kecilnya dia. Horton pun dikepung oleh kumpulan monyet dan kanguru, dan setelah itu Horton terjatuh dan langsung kabur. Singkat cerita, Horton pun berada di perjalanan dan dihadang oleh jembatan gantung yang sangat panjang dan ada jurang mematikan di bawahnya. Horton pun melewati jembatan itu dengan susah payah dan dia berusaha menjadi ringan-ringannya, dan Horton pun berhasil melewati jembatan tersebut. Karena banyaknya bencana yang terjadi, akhirnya wali kota sangat waspada. Wali kota berusaha menjelaskan kepada istrinya, namun istrinya tidak paham sama sekali dan menganggap wali kota sedang berhayal. Di sisi lain, Jojo, si anak pendiam, pergi ke tempat persembunyiannya atau laboratorium tidak terpakai karena dia merasa ayahnya tidak memahaminya dan entah apa yang dilakukan Jojo di sana. Karena kanguru tidak senang dengan Horton, akhirnya dia meminta bantuan Mr. Flatkopf atau si burung bangkai. Akhirnya singkat cerita, burung itu mau membantu kanguru untuk memusnahkan Horton dan bintik yang dibawanya. Dan Mr. Flatkopf melakukan tugas tersebut dengan tidak dibayar. Tiba-tiba di kota Whoville turun salju padahal sedang musim panas. Karena Horton meninggalkan bintik dengan kondisi membeku, jadi otomatis akan turun salju di Whoville. Dan Horton pun berhasil mengembalikan kota Whoville ke kondisi yang normal. Tiba-tiba Morton datang dan memberitahu kepada Horton untuk lari secepat karena dia dikejar oleh kanguru dan mengeluarkan Horton dari hutan Nul. Horton memperingati wali kota agar membawa warganya ke bawah tanah supaya mereka dapat selamat. Akhirnya Horton bertarung dengan Flat dan dimenangkan oleh Horton. Lalu Horton menyuruh wali kota untuk memberitahu rakyatnya, namun tidak didengar oleh rakyat sama sekali. Singkat cerita, Horton diserang oleh Flat dan membawa bunga yang ada bintiknya ke jutaan ladang bunga, jadi sangat sulit untuk menemukannya. Seketika itu, Phil hancur seperti gempa yang dahsyat. Horton berusaha mencari bintik itu sampai dia lelah sendiri dan akhirnya keajaiban datang dan Horton menemukan bintiknya. Tapi tidak ada jawaban saat itu. Lalu ada yang menjawab dan Horton begitu senang dan wali kota memperkenalkan Horton kepada rakyatnya. Dan Horton pun melanjutkan perjalanannya untuk bisa sampai ke Gunung Nul karena di situ adalah tempat yang paling aman. Tapi Horton malah dilaporkan oleh burung aneh ke kanguru bahwa dia berhasil mendapatkan bintiknya lagi. Akhirnya kanguru menghasut para penghuni hutan untuk menangkap Horton dan menghancurkan bintik itu. Akhirnya kanguru dan para penghuni hutan Nul mengepung Horton dan Horton disuruh mengakui bahwa di dalam bintik itu tidak ada kehidupan. Namun Horton tidak menuruti kata kanguru dan berpegang teguh pada dirinya. Akhirnya Horton pun dikurung dalam kandang dan bintik itu diambil oleh kanguru. Wali kota berusaha membuat suara sekeras yang dia bisa agar dunianya tidak hancur. Tiba-tiba Jojo pergi entah kemana meninggalkan wali kota dan wali kota mengejar Jojo ke tempat laboratorium lama. Dan di situ ada instrumen yang sangat besar yang membuat sinyal suara hampir menembus awan namun belum bisa tertembus. Lalu Jojo mengambil megapon dan berteriak, akhirnya suara tersebut menembus dan terdengar oleh semua warga hutan Nul. Dan bintik itu selamat dari minyak panas dan anak dari kanguru memberikan bintik itu kepada Horton. Dan semua warga percaya kepada Horton, begitu pula kanguru dan mereka berhasil mengantar bintik kecil itu dengan selamat dan film pun selesai. Pesan moral yang dapat kita ambil dari film ini adalah sekecil apapun makhluk hidup, mereka pantas untuk hidup. Dan ya itu dia pesan moral dari film ini ya.
Semoga kalian suka dari alur cerita film Horton Hears a Who. Dan yap, itu dia alur cerita film Horton Hears a Who. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah. Dan ya udahlah, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.